Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Nanas Madu FPV. Jadi kali ini sedikit mengulas aja sih, mengulas selama pemakaian pakai Caliburn G2. Di sini Caliburn G2 tuh. Menurut gua nih perkembangan itu lumayan bagus banget sih dari yang Caliburn G yang biasa, terutama tuh dari cartridge-nya. Jadi kalau di sini cartridge-nya itu dia ada peningkatan ya. Jadi kita nggak perlu beli cartridge baru lagi karena sering dol, udah nggak ngunci lagi tuh bagian hitamnya ini, kayak gitu. Dan di sini gue juga sekalian ngevideoin untuk ganti koilnya seperti biasa. Ini gue beli warna biru. Kualitasnya sih udah lumayan udah lebih meningkat, lebih oke. Jadi kita nggak perlu beli cartridge baru lagi. Udah gitu nih ada airflow-nya. Menurut gue nih airflow-nya bisa gede banget, dan gue kurang cocok yang gede banget. Soalnya kalau gede banget kan DTL ya, ngisep pakai FAP box yang biasa gitu. Jadi kalau ini kan lebih kayak kerokok. Jadi ini gue agak kecil. Dan di sini gue juga ada tipsnya sih untuk buat cara ngebuka bagian hitamnya ini, cupnya. Jadi kalau untuk ngisi itu ngebukanya tuh dicungkil aja nih. Di sini dicungkil salah satu sisinya, cungkil gini, udah tutup, kebuka. Dan di sini tuh sistem locknya juga enak banget. Nggak kayak yang sebelumnya kan locknya tuh udah ada di dalam sebelah sini. Jadi kayak kunci yang kayak pengait kayak gini tuh, bisa kembang kempis. Dan itu kalau kita sering buka biasanya sih akan patah. Dan kalau ini alhamdulillah lebih enak, jadi kunciannya cuma di sini. Dan ini cartridge itu jadi awet, nggak perlu beli terus gitu. Dan nanti juga gue akan kasih tahu cara ngisi yang baik biar nggak bocor gitu. Jadi banyak pertanyaan tuh, sebenarnya banyak pertanyaan karena kenapa ya bocor terus rasanya nggak ada, nggak tahu kenapa. Kalau untuk rasa nggak ada, gue juga kurang tahu ya kenapa ya. Mungkin entah dia masih pas rasanya ada itu pakai liquid yang lain, atau liquid yang sama habis itu di rebuild atau gimana, gue nggak ngerti. Yang jelas selama gue nge-rebuild sendiri si koilnya itu aman-aman aja sih, nggak ada yang namanya hilang rasa. Palingan itu rasa gosong itu biasanya sih karena perubahan ohm. Harusnya kan 0,8, gue nggak tahu sih nilai ini bener pas kita rebuild itu nilainya itu 0,8 beneran atau enggak. Yang jelas sih gue pernah sekali ngerasa kebakar dan itu membara di sini kawatnya. Nah kalau udah kawatnya membara kayak gitu, kawatnya itu udah nggak bisa dipakai lagi dan nggak bisa dicuci. Dan kali ini gue mau rebuildnya itu dengan mencuci koilnya. Jadi koil yang lama tetap kita pakai lagi. Oke. Jadi di sini kayaknya gue cuci dulu karena kotor banget tuh. Ini gue cuci dulu. Jadi videonya kemungkinan akan kepotong. Oke, gue cuci dulu ya. Oke, jadi ini udah dicuci. Ini udah dicuci. Nah, ini udah dicuci ya. Jadi nyucinya itu nggak perlu pakai air panas. Jadi sebelumnya juga ada yang nanya, "Bang, gue nyuci pakai air panas meleleh." Ya iyalah meleleh, orang ini kan bahannya plastik, bukan kayak RDA kayak gitu. Oke, setelah dicuci itu kalau bisa agar kering banget, benar-benar sampai kering, karena itu di bagian sini nih, di sini tuh ada seal karet gitu. Kemungkinan kan kalau kita cuci yang namanya air kan pasti ada rembes-rembesannya dikit ya. Nah itu rembesannya itu bikin bocor nantinya si liquidnya. Nah ini kalau bisa
Setelah dicuci, kalau kalian punya rice cooker di rumah, ditaruh aja di atasnya gitu, jangan ditaruh di dalam ya. Di atasnya kan agak-agak hangat, atau di atas kulkas kayak gitulah. Pokoknya yang udaranya tuh hangat biar bikin dia cepet kering, atau di depan kipas juga boleh kayak gitu. Dan di sini tutupnya yang tadi gue bilang, nih strukturnya tuh kan udah beda ya. Strukturnya dia udah beda, dalamnya jadi cuman karet doang di sini. Nah, tuh, cuman karet kayak gini. Dan ini menurut gua lebih enak. Jadi cartridge-nya itu lebih awet, nggak perlu beli-beli terus kayak yang sebelumnya. Yang Calibur G itu sering banget patah kan. Jadi kalau patah itu malah bikin bocor ke si device-nya. Itu gue ngalamin karena anginnya itu nggak vakum di bagian atas ini. Anginnya tuh masih ada celah masuk angin, jadinya dia lebih banyak angin daripada apa ya. Oke, jadi kebanyakan angin lah. Jadi si liquidnya itu rembes keluar dari sela-sela sebelah sini. Nah, ini bikin basah si dalamnya ini kayak gitu. Dan juga nanti kalau misalnya kita ngisi liquid itu, sebisa mungkin lubang ini, terus lubang yang di bawah sini, dan lubang ini itu jangan ketutup. Jadi ngisinya tuh dipegang biasa kayak gini, masukin liquidnya serot dah gitu. Itu juga kalau ketutup itu bikin si liquidnya juga ngerembes kemana-mana. Nah, kalau speedback itu biasanya emang terjadi sih ya. Gue beberapa kali itu ketika pakai liquidnya yang encer banget. Jadi tulisannya emang 50-50. Cuma kalau gue lihat, karena gue kan sering bikin liquid juga ya. Kalau gue lihat, gue rasa kayaknya itu nggak 50/50. Jadi encer banget, dan itu bikin speedback, dan lama-lama bikin bocor juga, rembes gitu. Ini kita buka seperti biasa aja. Yang penting seal-sealnya, karet-karetnya jangan hilang, pakunya juga jangan hilang, dan karet hitam ininya juga jangan hilang. Kalau ada yang masih bilang ngeblur, ya I'm sorry, karena ini kameranya nggak autofocus. Jadi mohon dimaklumkan, jangan ngebacot doang. Gitu. Nih, lalu siapkan tisu untuk menjepitnya. Ini pakai tang. Biasanya kalau koilnya masih baru banget ya, dia itu keras banget. Nah, ini karena udah sering dibuka berkali-kali, jadi nggak terlalu keras. Nah, bagian sini juga kita bersihkan saja, karena kemarin lagi pakai liquid yang creamy, dan creaminya itu rasanya tuh pekat banget, jadi apa ya, kurang enak lah, nyelekit di lidah tuh creaminya. Jadi kapasnya tuh hitam gini. Gue juga nggak tahu kenapa kalau pakai liquid yang jual gitu, dia kenapa bikin cepet hitam gitu, sedangkan gue bikin liquid sendiri. Mungkin emang dia emang liquidnya creamy gitu, bahan creamy emang katanya sih bikin cepet gosong, cepet berkerak kayak gitu. Cuma gue pernah bikin creamy itu nggak berkerak banget gitu, nggak cepet gitu, nggak sehari langsung berkerak. Ini sehari tuh langsung berkerak gitu. Dan gue kalau bikin liquid yang fruity juga itu enak, malah itu bisa awet 2 minggu kawat gue.
bukan kawatnya sih yang ngawet, kapasnya gue bisa pakai 2 minggu nggak ganti-ganti. Nah ini udah bolong tuh, kelihatan kan, kelihatan nggak? Udah kelihatan ya, udah bolong tuh, hitam. Dan di sini caranya adalah gue kan nggak bawa korek karena udah stop rokok batangan juga, rokok konvensional, jadi cuman ini doang. Alhamdulillah bisa berhenti. Ini dia tuh udah gosong. Bentar. Nah kelihatan kan tuh ada gosong-gosongannya ya. Nah ini gosong-gosongannya tuh kita kerok. Biasa sih gue bakar pakai korek dulu, terus itu baru gue kerok, gue celupin air, gue kerok gitu. Ini gue kerok gini doang buat ngilangin si keraknya. Terus misalnya ada yang nanya, bang dicuci kayak gitu sampai berapa lama? Kalau gue sih sampai ngerasa ketika lo nge-vape toto udah langsung ngerasa gosong. Biasanya itu kawatnya itu udah tipis, jadi udah tipis, ohmnya entah turun entah naik, dan itu harus lu ganti. Dan kalau misalnya ada yang bilang ini nggak sehat kalau dicuci dikerok-kerok kayak gini, ya itu pendapat kalian masing-masing lah. Jadi gunakan keyakinan masing-masing aja, nggak usah saling berdebat. Kalau ngerasa nggak sehat kayak gitu ya udah nggak usah dilanjutin, beli aja OCC gitu kan, lebih enak. Ya pokoknya sekiranya kalian ngerasa udah bersih, udah hilang keraknya, udah deh bisa kita pasang lagi. Kapasnya habis, yang biasa gue bawa. Nah ini gue ngejelasin lagi kali ya sini ya, masalah bundel satu inian. Nih, jadi biasanya kan kita kalau beli kayak gini RBK dapat kapas, terus bentuknya kan kayak gini tuh ya, berbandel-bandel 1, 2, 3 gitu. Nah ini satu bandel itu ada beberapa bagian, ada berapa banyak gitu, berapa lembar gitu, 1, 2, 3, 4, 5 lembar. Nah kita ambil 1 lembar aja kayak gini. Sebenarnya sih gue biasanya gue potong lagi. Nah terus yang dimaksud itu 4 tumpuk, 4 bagian, karena nih gue bagi 2 gini. Jadi kan ada 2 kapas kan, ada 2 tumpuk, 1, 2, terus gue lipat lagi, jadinya 4 tumpuk, 1 tumpuk, 2 tumpuk, 3 tumpuk, 4 tumpuk, ya kan, benar, 4 tumpuk. Nah itu yang gue maksud. Kenapa 4 tumpuk? Karena gue ngikutin yang dari pabrikannya sih gitu. Jadi gue nggak ngada-ngada, nggak bikin teori sendiri. Nah ini biasanya gue trim lagi, gue lupa bawa gunting jadi pakai ini aja karena gue udah tahu ukurannya. Nah ini gue potong lagi dikit gitu. Dan biasanya juga ada pertanyaan yang seperti ini,
Bang, kesempitan bang, ketebelan. Nggak mungkin sih kalau kesempitan kalau ngikutin 4 bagian kayak gini ya. Itu nggak mungkin kesempitan. Mungkin dia kayak gininya nih toolsnya ini nggak 2 mm kalau nggak salah. Gue pernah ngitung pakai jangka sorong, ini tuh diameternya 2 mm. Jadi kalian cari aja obeng yang ukuran 2 mm. Nah, untuk ngebantu untuk ngelilitnya seperti ini kan, jadi seperti ini. Kita pegang kupingnya ini, udah masukin lagi ke sini. Tuh masuk kan, nggak mungkin nggak masuk. Habis itu ini kita potong yang lebihannya terus. Nah, biar rapi ditenggelamin bagian ininya, yang kapas yang ganjel masukin, udah. Dan untuk kapas ininya, nah pastiin ya, oke kalian intip tuh kawatnya tuh nggak nyentuh yang dalam. Yang terus ada yang juga yang nanya kayak gini, bang kalau kawat yang atas, yang bagian atas yang sebelah sini nih, yang ini nyentuh nggak apa-apa, nggak boleh lah. Kalau ini nyentuh yang otomatis juga bawah ngikut kan, ini satu kesatuan atas sama bawah. Oke, teorinya gitu, ini satu kesatuan. Dan untuk kapas ininya, kapas yang meshnya, yang premiumnya, ini kan gue taruh sini nih. Set. Pastiin terus diputer ketemu sama yang tadi yang kita tempel, jadi cuma satu putaran doang. Jadi ketemu ujung sama ujung, udah. Terus kita potong ini, kita masukin. Pastiin ini kan celah ya. Terus di bagian ini kan ini celah, ini enggak, ini celah. Ini lurusin aja sama sini. Itu udah pasti bolong. Pokoknya intinya ini nih harus bolong ketemu kapas yang dalam. Gitu. Udah kalian tekan. Tuh. Dia udah rapet deh. Aman. Nah, buat bantu guide-nya lagi, ini masukin lagi. Untuk masukin sih yang hitamnya ini. Tuh. Intinya kalian kalau mau nge-rebuild itu yang lamanya tuh dilihat gitu, strukturnya itu seperti apa. Jangan asal bongkar masangnya nggak bisa bongkar nggak bisa masang jadinya kan. Udah deh. Dan video ini juga cuma ngebantu aja. Kalau aja kalian lupa atau bingung cara ngebukanya atau cara masang kawatnya, masang kapasnya gitu. Udah kepasang lagi, kita pasang sealnya, karetnya. Ini kuali dari pertama gue kali beli, kalau nggak salah udah ada berapa bulan lah. Dari sebelum lebaran, pas lebaran yang menghidupkan kuali dulu. Ini kalau ngambil liquid dulu. Ini gue liquidnya bikin sendiri, jadi ini setelah gue bikin cloningan nenek HW POG. Nah ini kalau baru habis rebuild gini aja nih, netesinnya tuh bagian sininya aja nih, lubang sini. Nah kalau ini udah merata, dia tuh malah cepet ngeresepnya kalau dari sini, jadi ngebantu juga. Dan ini berfungsi untuk
ngetes hasil rebuildan lu itu berhasil atau enggak gitu. Ini kan udah di sini nih, segini doang. Nah ini udah ngeresep sampai dalam. Jadi kemungkinan besar si kapasnya nggak bakal kebakar gitu kan. Kalau misalnya dia berhasil, itu bisa cuma sedikit doang. Ini masukin, kedengeran kan bunyi getarnya. Terus kita pencet. Kalau kita pencet, nah itu berarti hasil rebuildan lu tuh berhasil. Nah ini kalau mau ngisi kayak gini aja. Ini jangan, lubang ini jangan ditutup, lubang ini jangan ditutup, lubang bagian sini juga jangan ditutup. Udah ngisi, serot. Ngisi nggak sampai penuh juga nggak apa-apa. Yang penting tahu aja batasnya, kira-kira mau habis. Nutupnya juga enak kalau pakai yang kalibur G itu agak miring. Set. Ngebukanya congkel sebelah. Set gitu. Set. Ya kan? Gampang kan? Gitu ya. Coba ya, ini rasanya itu asam-asam kecut. Mantap. Ini gue pakai salt nih yang 100 mg per mili ya kalau nggak salah ya. Dan ini gue pakai 9 mg. Itu rasanya hampir mirip kayak liquid yang 25 mg. Yang per botol ini tulisannya 25 mg itu kayak yang nikotinnya itu yang 1000 mg per mili kalau nggak salah sih gitu. Oke, sampai di sini aja ya. Udah berhasil. Pokoknya pertanyaan yang masuk akal gue jawab. Pertanyaan yang nggak masuk akal nggak gue jawab. Kalau ada yang nanya ini nyarinya di mana? Sini RBK-nya itu carinya di Tokopedia. Kata kuncinya itu RBK X-Rose atau RBK spasi 0,8. Dah, gitu doang. Terus kalau di marketplace lain gue kurang tahu, soalnya gue sering belanjanya di Tokopedia. Ini bukan iklan ya, sekali lagi. Jadi sekian dari gua, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.